Budi sebagai anak Pak Jani. Kami berharap kalian bisa menikmati drama singkat kami ini. Selamat menikmati. Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Timur, hiduplah seorang anak bernama Mulan bersama ibunya, Mina. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Mina adalah seorang ibu yang gigih, bekerja keras sebagai penjual nasi uduk untuk menghidupi putri semata wayangnya. Mulan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh ambisi. Ia sering memandangi laut lepas dengan harapan besar, membayangkan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Ibu, iya mak, kita bertiga di tempat yang indah. Dulu kita tadi setiap pagi, dan cara bersapa setiap hari. Namun, ada mimpi yang bergantung dengan balik kata seberang, dan aku yang meminta izin pada penghuni lainnya. Mulan, kota seberang itu bagaikan muara berkabut, nak. Pasang surutnya kita tidak tahu. Ibu tahu keinginanmu sangat besar, tapi ibu khawatir denganmu, Mulan. Ibu, tenanglah, tak ada gunung yang tak dapat didaki, tak ada jurang yang tak dapat dituruti. Dengan segala hebat, aku yakin akan membuatmu bangga. Melihat. Baiklah Mulan, ibu merestuimu. Tapi kamu harus selalu ingat untuk rendah hati dan selalu kembali ya, nak. Sebelum pergi, Mulan menyempatkan diri mengunjungi sahabatnya, Intan, untuk berpamit sekaligus meminta Intan untuk menjaga ibunya. Intan, ada keinginan aku untuk pergi ke kota Jakarta, dan aku ingin minta tolong padamu jagakan ibuku hingga aku kembali nanti ya. Baiklah Mulan, pergilah ke kota metropolitan itu, bawakan kami yang akan besar. Kami akan selalu menunggu. Terima kasih. Mulan pun berangkat, membawa impian dan doa ibu serta sahabatnya. Ia merantau ke Jakarta, memulai karirnya sebagai kasir di suatu usaha dagang kecil. Namun karena keahlian dan kerajinannya, ia mulai dilirik oleh pemilik usaha tempatnya bekerja. Kamu kenapa, Del? Kamu dipanggil dicariin bos sana. Kayaknya ada yang mau naik jabatan nih. Yang bener kamu, emang aku beneran dipanggil, bos. Iya ya udah sana pergi. Bos nungguin loh. Jangan lupa bawa baksonya ya. Di ruang pemilik usaha, Permisi, Pak. Ya, Apa Bapak memanggil saya? ya. Saya lihat selama ini kinerja kamu bagus dan baik. Kamu sebagai karyawan saya, apakah kamu ingin naik jabatan? Tentu saja, Pak. kegigihan dan usaha Mulan membuahkan hasil. Ia diangkat menjadi manajer di usaha dagang kecil mereka. Dengan kemampuannya, dia perlahan-lahan mampu mengembangkan usaha dagangnya menjadi lebih besar. Banyak investor mulai menanamkan modal. Ekspansi perusahaan dilakukan. Gajinya meningkat pesat. Derajat kehidupannya naik taraf. Dan akhirnya, dia bertemu dengan sang pujaan hatinya. Ia jatuh hati pada Ardi, putra dari bos tempat ia bekerja. Bulan, sejak pertama kali kita bersua, aku telah mengenal arti cinta yang sesungguhnya. Senyum dan tawamu bagaikan alunan melodi yang menenangkan jiwa yang resah. Ardi, setiap katamu selalu mampu menemukan hatiku. Aku bagaikan asam di gunung dan kamu adalah garam di laut. Kita bertemu di Bulama. Dan mulai saat ini, dengan penuh perasaan aku memintamu untuk menjadi teman hidupku. Bersediakah kamu? Hidup Mulan berubah ratusan derajat.
Ia sangat bahagia sekarang. Namun, di tengah kesuksesannya, Mulan lupa akan asal-usulnya. Ibu yang selalu mendoakannya dari jauh, yang bekerja keras untuk selalu mendukungnya, semakin ia lupakan. Intan, sudah berapa lama Mulan pergi? Terakhir suara ini datang dari 3 tahun yang lalu. Aku khawatir dengan dia di sana, Intan. Jangan sedih, Bu. Mulan pasti pulang. Dia sudah berjanji kepada kita. Aku juga sudah tahu dia akan pasti pulang. Tapi aku khawatir dengan dia. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Laut mana yang dia berombak, bumi mana yang dia sampai hujan. Ya, Intan tahu, Bu. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Sudahlah, aku ngomongin terusku. Bu, Sang ibu yang sudah tak lagi sanggup menahan rasa rindu dan khawatirnya, pergi ke Jakarta untuk menemui Mulan. Berbekal alamat kantor yang pernah disebutkan Mulan dalam suratnya, sang ibu pergi dengan penuh perasaan yang membuncah. Di depan perusahaan Mulan, sang ibu kesana kemari bertanya tentang keberadaan putrinya. Permisi, Nak. Apa kamu kenal dengan anak yang bernama Mulan di situ? maaf, Bu. Ibu ini siapa? Mulan atasan saya. Apakah Ibu sudah ada janji dengan Mulan? Saya ibunya Mulan. Ini kan saya bertemu dengannya. Sekali lagi maaf, Bu. Sebelum bertemu dengan Mulan, Ibu harus buat janji terlebih dahulu. Sebentar saja, biarkan saya bertemu dengannya. Ada apa ini ribut-ribut? Maaf, Bos. Ada ibu-ibu yang mengakui ibunya, Bos. Ibu katamu, ibu saya saja sudah mati. Mulan, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Aku ibumu, Mulan. Tolong jangan ganggu saya di sini, saya ada rapat penting. Mulan, Ke batas. tapi dia anakku. Bu, tolong jawab satu-satunya. Sekarang pergi dari sini. Sang ibu pergi dengan luka yang begitu dalam. Dalam keheningan yang menyayat hati, sang ibu merenungi betapa sulitnya menjadi seorang ibu. Namun, harus merasakan pahitnya ditolak dengan begitu. Tuhan, jika dia benar-benar melupakanku, maka berilah dia akibatnya. Beberapa bulan setelahnya, Mulan, perusahaan kita sekarang dalam krisis besar. Skandalmu dengan ibu itu merusak reputasi kita. Kamu harus mengganti uang yang sudah kita investasikan ke dalam proyek ini. Tapi Pak, beri saya waktu untuk memperbaikinya. Tidak bisa. Adik, aku dipecat, semua hancur. Aku sudah tahu. Sejak keributanmu dengan ibu itu, aku sudah tahu ini semua akan terjadi. Kamu dan kebodohanmu, aku udah muak dengan itu. Kita berhenti di sini. Apa maksudmu? Salah satu kebodohanmu lainnya adalah ketika kamu tidak mengetahui, aku sudah bosan denganmu. Biar ku beritahu, aku sudah lama selingkuh dengan Adel, sahabatmu. Sekarang, aku akan hidup dengannya. Ya, itu benar. Maaf ya Mulan. Kali ini ulamku yang datang setelah pujuknya kecintaan. Maaf, Bu. Kita tidak bisa mempertahankan bisnis ini lagi. Semua ibu menarik diri. Ya, setuju. Atau tidak, kita akan tenggelam di lautan utara. Lakukan apa yang harus dilakukan, semua sudah terlambat. Mulan kembali ke kampung halamannya dengan penuh perasaan menyesal. Ia menangis di depan pintu rumahnya, menyesali segala apa yang telah dia perbuat. Ibu, maafkan aku kehilangan segalanya. Bisnisku hancur, suamiku pergi dengan temanku, dan Rasulullah minta kembali uangnya. Mulan, ibumu sudah meninggal. Apa? Tidak mungkin. Aku cuma minta maaf padanya.
Mulan, ibumu selalu menunggumu pulang. Air susunya membalas dengan air tuba, kasih sayang yang sepanjang jalan membuat kami menjadi yang terbaik. Namun, kami sudah terlambat. Sudahlah Mulan, tidak ada yang perlu kamu sesali. Tetapi belajarlah dari kesalahanmu, karena ibumu ingin menjadi yang terbaik buatmu. Meski ibumu sudah tiada. Dengan drama singkat ini, cerita Maling Kundang versi modern ini menunjukkan bagaimana kesombongan dan pengkhianatan dapat menghancurkan hidup seseorang. Juga tentang betapa pentingnya menghargai keluarga sebelum semuanya terlambat. Dengan ini, kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih.